dalam pelajaran PKN dengan Ibu. Nah, sebelumnya Ibu mohon minta sama kalian, silakan untuk berdiri dulu, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan dipimpin Rahma. Tuh, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Minggu yang lalu apa? Mempelajari tentang apa? Mempelajari tentang perubahan UUD atau amandemen. Iya, mengenai amandemen. Ada lagi yang masih ingat? Ada lagi yang masih ingat? Ada lagi yang masih ingat? Materi yang lalu kita mempelajari tentang apa? Tentang amandemen. Apa itu amandemen? Perubahan mengenai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, sekarang kita ke materi yaitu wilayah Indonesia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu mengidentifikasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan utuh dan wawasan Nusantara dalam konteks negara Republik Indonesia serta turut menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adapun pembelajaran kita kali ini kita akan memakai model yaitu PBL, Problem Based Learning, yaitu kita akan memecahkan suatu masalah, yaitu diantaranya kita langkah-langkahnya sebagai berikut. Orientasi peserta didik pada masalah.
wilayah fisik, sosial atau budaya. Misalnya suatu wilayah dengan kelompok etnis, industri, atau perkebunan yang sama dapat dianggap sebagai wilayah formal. Iya, baik. Silakan yang mau membacakan wilayah fungsional ini dicirikan oleh apa? Siapa yang membacakan? Silakan. Ini Boleh. wilayah fungsional dicirikan oleh integrasi internalnya, di mana bagian-bagian wilayah berinteraksi lebih intensif satu sama lain dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Wilayah jenis ini sering disosialisasikan dengan wilayah pusat dan wilayah sekitarnya yang berkerabat dengan wilayah pusat. Iya. Di sini ada wilayah formal itu dicirikan oleh integrasi internalnya. Nah, kemudian ada wilayah Indonesia. Siapa yang membacakan wilayah Indonesia? Ali, silakan. Wilayah Indonesia adalah daerah yang mengikuti kesatuan geografis dan segenap unsur terkait di dalamnya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional secara geografis. Indonesia merupakan kepulauan negara terbesar di dunia yang terletak di persawahan antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Wilayah Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis. Ya, bagus. Nah, di sini wilayah Indonesia juga terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada wilayah geografis, ada wilayah administratif, ada wilayah formal, dan ada wilayah fungsional. Siapa yang mau membacakan wilayah geografis? Silakan. Silakan baca. Wilayah geografis meliputi dataran, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut, teritorial, dasar laut, tanah di bawahnya, dan ruang udara di atasnya. Ya, silakan dapat dibaca yang wilayah administratif. Wilayah administratif terdiri dari wilayah yang berada dalam cakupan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa. Iya. Azkia, silakan dibaca yang wilayah formalnya, Rizky. Boleh? Wilayah formal, uniform region, merupakan wilayah yang memiliki keseragaman dalam hal sosial budaya seperti wilayah suku, industri, atau perkebunan tertentu. Iya. Wilayah fungsional ada satu lagi ya, yaitu merupakan wilayah yang mempunyai fungsi khusus seperti wilayah ekonomi, wilayah industri, atau wilayah pariwisata. Dan ada lagi di sini mengenai wawasan Nusantara. Ada yang masih ingat mengenai wawasan Nusantara itu apa? Mengenai apa? Wawasan Nusantara adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk menggambarkan wawasan kebangsaan yang mengedepankan persatuan dan keberagaman Nusantara. Ya. Jadi dapat diartikan merupakan cara berpikir, merasakan dan bertindak yang mencerminkan aspek psikologis, sosial, budaya, geopolitik masyarakat Indonesia. Dan istilah ini, istilah wawasan Nusantara ini berasal dari dua kata, yaitu ada kata wawasan berarti perspektif atau wawasan, dan Nusantara yaitu mengacu pada kepulauan Indonesia. Jadi wawasan Nusantara dianggap sebagai konsep penting dalam masyarakat Indonesia tertuang dalam konstitusi negara. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan kebangsaan yang mengedepankan persatuan dan keberagaman Nusantara. Jadi hal ini dianggap sebagai konsep penting dalam masyarakat Indonesia dan tertuang dalam konstitusi negara. Nah, ada
Iya, di sini ada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat itu dengan NKRI, yaitu merupakan nama resmi Republik Indonesia. Bentuk negara kesatuan artinya kekuasaan pemerintah pusat tidak terbagi-bagi dan tidak ada lembaga legislatif tersendiri bagi daerah. Nah, di sini ada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pasal berapa? Pasal 1. Coba Dihan baca apa isinya? Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Asas persatuan juga tertuang dalam pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa khusus mengenal bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Ya, di sini ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, atas persatuan juga tertuang dalam pasal berapa? 37 yang isinya apa? Menyatakan bahwa khusus mengenal negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, ada NKRI ini di sini sebagai satu kesatuan utuh. Maksudnya NKRI satu kesatuan adalah ungkapan bahasa yang artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Jadi hal ini mengacu pada gagasan bahwa meskipun Indonesia terdiri dari banyak kelompok, ada agama, etnis, sosial, budaya, ras, suku, dan lain sebagainya, tetapi di sini tidak menjadi satu perbedaan, tetapi etnis yang berbeda itu merupakan satu yang bersatu. Ya. Jadi di sini ada beberapa cara Indonesia dianggap sebagai NKRI satu kesatuan, antara lain ada kesatuan politik. Yang kedua ada kesatuan budaya. Yang ketiga ada kesatuan apa? Budaya. Yang keempat ada kesatuan apa? Ekonomi. Ada kesatuan kesatuan sosial. Nah, ada konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu untuk menjaga konteks NKRI dan menjamin integritasnya. Beberapa strategi dan pendekatan dapat dilakukan dengan apa? Silakan membaca, siapa? Rizkia. Meningkatkan kesadaran pertahanan dan keamanan, Terus menanamkan rasa patriotisme, ya, terus disiplin dan profesionalisme, menumbuhkan persatuan dan toleransi. iya, ada strategi pendekatan di sini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran persatuan dan keamanan. Yang kedua, menanamkan rasa patriotisme. Yang ketiga, menjaga disiplin profesionalisme. Yang keempat, menumbuhkan persatuan toleransi. Nah, silakan di sini Ibu punya video. Kalian simak video ini, ya. Kalian simak video ini, tapi sebelumnya ada pertanyaan enggak
ini. Siap? Siap. Ya, silakan kalian simak video yang ada di sini. Jelas nggak, Kakak? Ya. NKRI. NKRI merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan Republik. Namun, apakah masyarakat sudah mengetahui apakah arti dari kesatuan itu sendiri? Mari kita simak video berikut ini. Silakan perhatikan video yang ada di sini. Siapa sih yang gak kenal dengan istilah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia? Yaitu negara yang terdiri dari keanekaragaman suku bangsanya dan bersatu menjadi bangsa Indonesia atau negara Indonesia. Setiap pemuda-pemudi yang lahir dari daerahnya masing-masing memiliki ciri khasnya tersendiri, ada dari suku Jawa, Batak, Sunda, Minahasa, dan masih banyak yang lainnya. Hal ini didasari dari negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Perbedaan dan keanekaragaman inilah yang akhirnya menjadi hal satu kesatuan yaitu bangsa Indonesia. Selain daripada perbedaan itu, terdapat hal pemersatu lainnya yaitu rasa senasib dan sepenanggungan akan penjajah yang datang kepada Indonesia. Berjuang sadar bahwa berjuang sendiri akan daerahnya masing-masing itu tidak menyelesaikan masalah dan justru membuat penjajah semakin masuk ke dalam negeri kita sendiri. Dan akhirnya, para pejuang itu bersatu dan berjuang bersama untuk mengusirkan penjajahan dari Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat luas, terdapat banyak Perairan Indonesia sangat beragam mulai dari gunanya hingga jawanya, yang berada di darat maupun yang ada di lautan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi bangsa harus menjaga dan melestarikan kekayaan alam Indonesia agar generasi selanjutnya dapat menikmati kekayaan alam. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, bahasa, serta agama. Dan perbedaan tersebut bukan berarti kita berbeda. Perbedaan tersebut adalah unik. Unik karena memiliki perbedaan lain. Dan keunikan ini atau keanekaragaman ini harus kita jaga, harus kita budayakan agar tidak terjadi perpecahan belah. Dan perbedaan ini justru yang menyatukan kita. Kenapa? Kembali lagi kepada dunia yang memberikan, tapi berbeda-beda namun kita satu juga. Dan terutama pada perbedaan agama, itu mencarinya toleransi dan agama. Kenapa? Perbedaan agama akan menyebabkan kita menjadi kesenjangan sosial, menjadi perbedaan seperti pada umumnya. Namun, dengan diterapkannya toleransi beragama ini, kita menjadi menghormati orang lain, kita menjadi menghargai perbedaan orang lain yang sebenarnya toleransi ini sudah diberikan oleh setiap agama, dan yang termasuk adalah agama Islam yang sudah mengajarkan dengan adanya toleransi kita mampu menghargai, kita mampu untuk menghormati orang lain yang berbeda dengan kita, dan diri kita sesama manusia menjadi rukun, tenang, dan damai. Dan juga dengan adanya toleransi kita dapat memperkuat bangsa ini, menentukan bangsa ini dari perpecahan belah atau dari negara lain yang ingin membuatkan belah. Dan sikap toleransi ini benar-benar harus ditanamkan oleh setiap individu
adalah agar kita dapat bersatu dalam bangsa Indonesia ini. Untuk kita dapat menerapkan sila tiga Pancasila yaitu kesatuan Indonesia dengan tidak ada Ya, dari tadi kalian simak di video tadi, silakan kalian analisis sesuai minat belajar kalian. Ya. Kemudian, tapi sebelumnya ibumu bertanya dulu, apa yang dimaksud dengan wilayah negara Republik Indonesia? Wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu wilayah formal yang dicirikan oleh keseragaman kriteria fisik, sosial, dan budaya, misalnya suatu wilayah dengan kelompok etnis, industri, atau perkebunan yang sama dapat dianggap sebagai wilayah formal. Dan wilayah fungsional dicirikan oleh integrasi internalnya, di mana bagian-bagian wilayah berinteraksi lebih intensif satu sama lain. Ya, tepuk tangan buat Jihan. Terus apa arti dari NKRI? Ya, silakan dulu. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan satu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan terbesar dengan bermacam adat, suku, dan keyakinan, serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Iya, tepuk tangan buat dulu. Hebat, jawabannya bagus. Ya. Nah, sekarang silakan kalian analisis hasil video yang kalian tadi lihat. Silakan bagi yang suka bermain, silakan nanti kalian permainan ininya dimainkan. Permainan dengan permainan ular tangga. Di sini ada beberapa pertanyaan di sini ya, yang kotaknya. Dan bagi yang suka menggambar, silahkan menggambar pulau. Ya. Bagi yang suka musik atau kesenian, silahkan kalian tampilkan nanti di akhir ya, di presentasi untuk menampilkan satu tarian dari mana saja. Silakan, terserah kalian. Bisa bekerja sekarang? Ya, ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Setelah itu, bagi yang sudah siap, bagi yang sudah selesai mengerjakannya, kemudian nanti kalian maju ke depan untuk mempresentasikan. Dan nanti ketika ada teman kalian yang mempresentasikan di depan, silakan kalian mengomentari atau bertanya yang tidak paham mengenai apa yang nanti dipresentasikan sama teman kalian di depan. Siap? Oke? Ya, sok dari 10 menit dari sekarang. Silakan kerjakan tugasnya. Oh, ini LKPD-nya ya? Ya, diisi di LKPD ya nanti ya. Di LKPD diisi. Nih, LKPD-nya, nama ketua kelompoknya siapa dan anggota kelompoknya siapa, ditulis di LKPD, kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas. Silakan. Bisa menggambarnya? Ada kesulitan nggak? Ya, warnanya nggak ada, ya udah saja. Ya, namanya ditulis, kemudian nanti hasilnya sekalian presentasinya ditulis ya. Boleh presentasinya ditulis di belakang petanya. Kalau yang ini yang nari silakan, nanti yang tarian apa yang dipilih
sebelah ini ya tuh. Yang di pinggir, itu yang ditutup ya. Boleh kerja semua ya. Nanti. 1, 2, 3 boleh. Dari sekarang silakan. Yang lainnya perhatikan. Sekalian nanti diselesaikan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengikuti penjelasan, pertama-tama kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nazwa sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Keila. Perkenalkan, nama saya Nabila. Perkenalkan, nama saya Deskia. Perkenalkan, nama saya Adil. Perkenalkan, nama saya Lulu. Perkenalkan, nama saya Yanti. Perkenalkan, nama saya Rinci. Boleh. Stop, boleh. Oke, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang peta Indonesia. Dan langsung saja ke inti penjelasan yang akan disampaikan oleh Keila. Perhatikan ya. Presentasi mengenai pembuatan peta Indonesia. Peta wilayah Indonesia mencapai 1960,569 kilometer yang membuatnya masuk ke peringkat 17 dunia. Provinsi terluas di Indonesia yang pertama adalah Papua, memiliki luas 319 Ini sudah hafal? Menyesuaikan saja. Musiknya sudah ya, udah selesai presentasinya. Silakan yang mau bertanya. Ibu, Boleh. apa saja batas wilayah Indonesia bagian utara, timur, selatan, dan barat? Ya. Bagian utara Malaysia, Palu, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Bagian selatan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Bagian barat Samudra Hindia. Bagian timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Ya, tepuk tangan buat kelompok. Kelompok. Silakan ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Apa saja batas wilayah darat? Apa saja batas
menguasai penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menyampaikan presentasi kami. Jadi Tidak semangat, tidak. Tidak semangat.
Ya, tepuk tangan buat Alia. Ya, sungguh hebat ya Lita semua. Silakan presentasikan apa yang tadi kalian tanyakan. Kalian dari mana? Kemudian dari mana? Itunya apa? Tariannya dari daerah mana? Silakan jelaskan. Yang mukanya siapa? Buka acaranya siapa? Moderatornya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami menampilkan tarian saman dari Provinsi Aceh. Tari saman merupakan tarian tradisional dari Aceh. Tarian saman diiringi oleh santunan, syair, dan suara hentakan para penari. Tarian ini merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di daerah Aceh dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat, acara pendidikan, acara pendidikan, dan acara budaya. Ada yang mau bertanya? Apa nama tarian tradisional Provinsi Aceh selain tari saman? Yang keras. Selain tari saman di Aceh, tari adat, tari besi, tari bukan, tari lentong durek, dan masih banyak lagi. Ya, tepuk tangan buat kelompok. Silakan saya bertanya lagi. Bagaimana ciri khas gerak tari dari daerah Aceh? Gerakan tari khas Aceh dilakukan dengan posisi duduk sambil menggelengkan kepala ke kanan dan kiri. Ya, buat jawabannya? Ya, tepuk tangan buat kelompok ini. Silakan. Sudah selesai presentasinya? Ya. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada salah kata mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok kedua. Silakan. Ini sudah siap presentasi? Iya, boleh silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu mengenai pengalaman dan permainan ular tangga. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mia Febriani sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jihan Maulana. Perkenalkan, nama saya Syamsa Alfista. Perkenalkan, nama saya Bella Margarita Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Antara Sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Jepara Alida. Perkenalkan, nama saya Halil. Perkenalkan, nama saya Nur Falah. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kelompok dari kelompok ular tangga. Di permainan ular tangga, tadi kami mendapatkan banyak ilmu karena di setiap momen banyak soal-soal yang harus kelompok kami jawab. Dan alhamdulillahnya kelompok kami bisa menjawab dengan baik. Di antaranya mengenai pengertian wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan suatu geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya berdasarkan pada batasan dua unsur merupakan baik dari aspek pendekatan
industri atau perkebunan yang sama dapat dianggap sebagai wilayah formal. Wilayah fungsional dicirikan oleh integrasi internalnya di mana bagian-bagian wilayah berinteraksi lebih intensif satu sama lain. Semungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum. Sudah presentasinya? Silakan yang mau bertanya mengenai kelompok ini. Ada yang bertanya? Ya, boleh. Bagaimana cara kita menjaga NKRI ini agar NKRI tidak menjadi pudar berkeseimbangan? Wilayah Indonesia merupakan suatu geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya berdasarkan pada batasan ruang lingkup pengamatan baik aspek pendekatan ataupun batas administrasi. Silakan tepuk tangan buat Jihan kelompok bertanya. Ada lagi yang bertanya? Boleh, silakan. Apa yang kalian ketahui mengenai NKRI? NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan terbesar dengan bermacam-macam adat, bangsa, keyakinan, dan budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Iya, tepuk tangan buat kelompok permainan. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan buat kelompok permainan. Kalian memang hebat-hebat ya. Hebat. Nah, ya, ya. Nah, jadi NKRI ini apa? Merupakan salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah, daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya. Ya. Silakan, karena kalian mungkin merasa tegang ya seperti ini, sudah lelah, sudah menganalisis tadi, silakan kita refresh dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Tepuk tangan buat kalian. Kalian memang anak yang hebat. Ya. Silakan di antara kalian ada yang mau mempresentasikan atau menyimpulkan tentang materi yang barusan sudah disampaikan. Setelah mempelajari materi hari ini, kami dapat memahami tentang batas-batas wilayah Indonesia. Iya, setelah mempelajari materi ini, kalian menjadi paham dan tahu mengenai batas-batas wilayah Indonesia. Tepuk tangan buat Najwa. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Iya, boleh. Silakan kelompok senior. Dari pembelajaran ini, mempelajari wilayah yang kita agama, ada kemudian kami bisa mengetahui tentang NKRI dan budaya-budayanya yang lain. Ya, ternyata kalian setelah mempelajari ini, kalian dapat mengenal NKRI yang di dalamnya ada dari beberapa, ada budaya, apalagi ras,
Iya, hebat, tepuk tangan dulu ya. Nah, jadi kesimpulan hari ini dari pembelajaran ini, kita sudah belajar mengenai wilayah geografis. Wilayah geografis merupakan satuan geografis beserta unsur yang terkait. Ada wilayah ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada wilayah formal dan wilayah fungsional. Yang kedua, silakan dibaca kesimpulannya sama, dapat. Itu dia. Adapun wilayah Indonesia, Adapun wilayah Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis antara lain wilayah geografis, wilayah administratif, wilayah formal, wilayah fungsional. ya, ada lagi wilayah Nusantara merupakan wawasan kebangsaan yang mengedepankan persatuan dan keberagaman Nusantara. Kalau NKRI itu merupakan apa? Nama resmi Republik Indonesia. Ya, berbentuk negara kesatuan, artinya kekuasaan pemerintahan pusat tidak terbagi-bagi dan tidak ada lembaga legislatif bagi daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya pasal 1. UUD menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ada di sini beberapa cara menjaga dianggap sebagai negara NKRI, yaitu suatu kesatuan antara lain ada kesatuan politik, ada kesatuan wilayah, terus ada lagi ada kesatuan budaya, apa lagi? Kesatuan ekonomi, ada lagi persatuan sosial. Dan untuk menjaga konteks NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia, dan menjamin integritasnya, ada beberapa strategi dan pendekatan dapat dilakukan, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran pertahanan dan keamanan. Yang kedua apa? Menanamkan rasa patriotisme. Yang ketiga apa? Iya. Yang keempat apa? Iya. Itulah kesimpulan kita hari ini. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya mengenai ini? Sudah paham semuanya? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang? Alhamdulillah. Nah, kalau memang kalian sudah senang, sudah paham, silakan kalian, HP-nya di bawah ya? Ya, silakan kalian kerjakan di Google Form, ada evaluasi di situ. Sok silakan sama ibu dikasih waktu 10 menit untuk mengerjakan Google Form tersebut. Silakan, evaluasinya tidak ada di Google Form ya. Sudah ada itu di depan. Dan nanti hasilnya bagi yang nilainya di atas KKM nanti ada pengayaan. Dan yang di bawah KKM nanti ada remedial ya. Silakan kerjakan sendiri-sendiri. Bisa?
nanti nilainya di atas KKM, Ibu akan mengadakan dengan tindakan pengayaan, dan nanti bila ada yang nilainya kurang atau di bawah KKM, nanti kita Ibu tindak lanjuti dengan remedial. Ya. Alhamdulillah, dari hasil analisis dan evaluasi kalian tadi memang luar biasa. Hasil analisis kalian juga sudah bagus ya. Tepuk tangan buat kalian yang hebat. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Dan dari setiap kelompok pun kalian tadi sudah menampilkan yang terbaik. Alhamdulillah, tepuk tangan buat kelompok kalian. Semuanya hebat-hebat ya. Dan sekarang Ibu mau bertanya sama kalian. Apa ilmu yang kalian dapatkan setelah mempelajari pelajaran ini? Ya, apa? Apa? Apa ilmu yang kalian dapat setelah pembelajaran hari ini? Pengetahuan lebih lanjut tentang NKRI. Iya, dapat mengetahui pengetahuan mengenai NKRI. Tepuk tangan buat. Ya, ini. Materi apa yang kalian anggap susah? Materi apa materi yang mana yang menurut kalian sulit? Ada? Tidak, alhamdulillah. Kalau memang ada, berarti usaha kalian itu harus banyak membaca. Oke, sekarang kita simpulkan materi yang tadi ya. Tadi kesimpulannya yaitu yang tadi sudah kalian bacakan, yaitu kalian sudah mengetahui dan mengenal batas-batas tentang wilayah Indonesia. Kemudian kalian sudah paham mengenai NKRI, bahwa NKRI itu merupakan salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya. Kemudian kalian juga bisa mengetahui bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia, terdiri dari banyak kelompok etnis yang berbeda, namun merupakan satu negara yang bersatu. Yaitu apa? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun kita berbeda-beda dari suku, agama, ras, budaya, tetapi kita tetap satu tujuan. Untuk apa? Untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. Keutuhan NKRI. Ya. Oke, jadi tadi ya sudah dijelaskan bahwa wilayah Indonesia menjadi dua, yaitu ada wilayah formal dan ada wilayah fungsional. Nah, untuk hasil evaluasinya, insya Allah minggu depan diumumkan. Ya, mungkin pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Kalau memang tidak ada pertanyaan, dan materi yang akan disampaikan untuk minggu depan, kita akan mempelajari apa? Karakteristik negara Indonesia. Minggu depan silakan kalian baca, ya, kalian baca atau boleh kalian searching di Google untuk pembelajaran minggu yang akan datang. Mungkin pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sekian. Silakan ketua kelas untuk disiapkan. Ya, secara dalam hati, mulai. Oke, selesai. Beri salam.
Oh.